22 Agustus 1911, hari yang bisa dibilang B aja di Museum Louvre, Paris, Prancis. Seorang seniman yang bernama Louis Bouhut. Mohon maaf ya, ini karena banyak nama Prancis nih ya. Saya mohon maaf dulu kalau pronunciation-nya kurang tepat. Waktu itu datang ke museum buat ngelukis, tapi ada yang aneh nih, ada yang ganjel nih, pikir si Louis. Lukisan Mona Lisa kok nggak ada di tempat pajangannya? Nah lo, pas itu dia positive thinking aja ya kan, bisa aja lukisannya lagi difoto. Karena kebetulan waktu itu lagi ada proyek foto beberapa karya lukisan yang ada di situ. Kan di fotonya di ruangan khusus ya, jadi pada dipindahin. Bete lah si Louis, nanya lah dia ke penjaga museum. Masih lama nggak pak? Saya nggak bisa ngelukis kalau nggak ada Mona Lisa. Cuy, si paling Mona Lisa. Tunggu ya bang, saya masih belum selesai di foto. Ayo tanya dulu ya ke kang fotonya, jawab si penjaga museum. Nggak berapa lama kemudian, si penjaga museum balik ke Louis dan bilang kalau kang foto enggak lagi fotoin Mona Lisa. Jeng, artinya lukisan Mona Lisa hilang dong. Langsung Museum Louvre ditutup pada hari itu. Pencurian itu pun dilaporin ke kepolisian Paris. Media juga heboh waktu itu, termasuk New York Times yang ada di Amerika ngeberitain kayak gini nih. 60 detektif dikerahkan untuk mencari Mona Lisa. Namun masih belum ada petunjuk tentang keberadaan lukisan itu. Masyarakat Prancis marah. Woilah, biasalah media. Akhirnya berita pencurian itu viral dan orang-orang yang gak ngerti sama sekali soal seni jadi ikut-ikutan penasaran. Berbagai macam teori pun muncul soal siapa pencurinya. Beberapa orang dimintai keterangan, termasuk salah satu pelukis terkenal, Pablo Picasso. Mungkin udah tahu kali ya siapa itu Pablo Picasso. Yang belum tahu, dia tuh pelukis aliran abstrak kubisme. Yang salah satu lukisan yang terkenalnya itu Guernica sama Les Demoiselles d'Avignon. Picasso dijadiin tersangka karena dia juga pernah nyuri beberapa patung dari Museum Louvre. Meskipun gak ada bukti kuat kalau Picasso lah pelakunya. Kemudian JP Morgan, salah satu orang berpengaruh di Amerika Serikat, juga dituduh sebagai pencurinya. Dia dituduh karena dia hobi ngoleksi barang-barang seni langka dari seluruh Eropa. JP Morgan nyangka lah. Saking para detektif gak punya petunjuk lain, mereka tuh sampai harus ngumumin hadiah gede buat siapa aja yang bisa ngembaliin lukisan Mona Lisa. Itu pun masih tetap gak ada hasil. 2 tahun kemudian ada seorang pria yang pengen jual lukisan Mona Lisa asli ke seorang pedagang seni di Florence, Italia yang namanya Mario Fratelli. Ngecek tuh si Mario, apakah lukisan itu asli atau enggak? Bener loh, asli lukisannya. Mario suruh orang itu pulang dulu ke rumahnya, nanti bayarannya nyusul. Pria itu pun pulang ke hotel dan nunggu. Gak berapa lama ada yang ngetok-ngetok di rumahnya. Tapi bukannya uang yang datang, malah polisi. Ditangkaplah dia, namanya Vincenzo Peruggia. Oh, Vincenzo ini tuh pencuri. Pantesan ada karakter drakor yang namanya Vincenzo. Tapi versi original Vincenzo nih kurang pinter ya. Masa mau aja gitu disuruh pulang baru ditransfer? Gak mikir apa lagi dipanggilin polisi. Meskipun gak nelpon polisi, siapa tahu dia dibohongin. Pas dia balik dibilang palsu lukisannya, ditukar sama yang palsu. Pencurinya kurang lihai nih, bisa dikadalin. Vincenzo ngaku kalau dia nyuri lukisan itu karena dia nganggep lukisan itu tuh deserve to be home. Harusnya balik ke asalnya, Italia. Karena Leonardo da Vinci orang Italia. Terus dia ditahan deh dan dihukum 8 bulan penjara sebelum akhirnya Perang Dunia Pertama pecah. Vincenzo pun jadi tentara Italia yang ikut dalam Perang Dunia Pertama. Lukisan Mona Lisa kemudian dibalikin ke Louvre tahun 1913. Gara-gara pencurian itu, lukisan Mona Lisa yang awalnya bisa dibilang bukan yang paling bagus dan terkenal di Museum Louvre, malah jadi terkenal ke seluruh dunia. Sebenarnya ada banyak sih lukisan zaman Renaissance yang bagus. Misalnya The Birth of Venus karya Sandro Botticelli, The Creation of Adam karya Michelangelo, atau lukisan Leonardo da Vinci yang lain, The Last Supper. Bahkan lukisan Mona Lisa sendiri tuh nggak begitu diperhitungkan waktu zaman dulu. Butuh waktu 200 tahun lebih setelah Leonardo da Vinci meninggal, barulah Mona Lisa ini dianggap sebagai salah satu karya besar dari zaman Renaissance. Bukan cuma kali ini aja lukisan Mona Lisa diambil paksa loh. Pada saat Nazi berkuasa, seluruh karya seni yang ada di sebagian besar museum Eropa mau diambil. Hitler ini kan sangat mengapresiasi seni ya.
Sebelum Hitler jadi kayak yang kita kenal sekarang kan, dia pernah ngelamar ke sekolah seni. Tapi sayangnya ditolak. Padahal ya kalau dia diterima, mungkin aja Hitler bisa jadi the next Leonardo da Vinci. Terus dia bisa keliling Eropa buat mamerin karya seninya, bukan malah nyebar teror. Tapi untung aja kurator Museum Louvre bisa nyembunyiin lukisan itu di tempat yang aman. Jadinya Nazi nggak dapat lukisan itu sampai perang selesai. Habis Perang Dunia Kedua selesai, lukisan Mona Lisa melakukan tour ke Amerika Serikat tahun 1963. Terus dipajang di Metropolitan Museum of Art di New York. Dan juga di National Gallery of Art di kota Washington. Lukisan ini juga tour ke Asia, tepatnya Jepang pada tahun 1974. Dan juga ke Moskow, Rusia di tahun yang sama. Sekarang timbul pertanyaan, siapa sih tokoh yang ada di lukisan itu dan kenapa Leonardo da Vinci, tokoh besar zaman Renaissance tuh melukis dia? Nah, menurut seorang penulis sejarah Italia yang namanya Giorgio Vasari, orang yang jadi subjek dalam lukisan itu adalah seorang wanita bernama Lisa del Giocondo. Kata Mona dalam bahasa Italia tuh diartiin sebagai nyonya. Jadi lukisan itu judulnya Nyonya Lisa. Lisa del Giocondo atau Lisa Gherardini ini bukan orang yang sembarangan loh. Dia tuh istri dari seorang pedagang sutra yang kaya raya. Lisa juga anggota dari keluarga yang sangat berpengaruh di Florence, yaitu keluarga Gherardini. Suatu hari, Francesco del Giocondo, suaminya si Lisa, minta tolong ke Leonardo da Vinci buat bikin lukisan itu. Orang-orang kaya zaman dulu kan biasanya nyewa pelukis buat ngelukisin dirinya atau kerabatnya. Sama kayak orang sekarang lah, yang nyewa fotografer ya. Kamera pertama di dunia aja kalau nggak salah tuh baru ada di tahun 1800-an. Nah, lukisan itu bakalan disimpan di rumah baru mereka dan juga sebagai hadiah atas kelahiran anak mereka, Andrea. Sebenarnya lukisan Mona Lisa ini juga punya nama lain loh, La Gioconda atau wanita periang, the joyful one. Lisa del Giocondo, La Gioconda, agak mirip ya. Selain itu ada juga teori lain yang bilang kalau Mona Lisa adalah ibu dari Leonardo da Vinci yang namanya Caterina. Teori ini juga dipercaya sama Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis terkenal yang berpendapat kalau senyuman tipis di wajah Mona Lisa adalah gambaran samar dari ingatan Leonardo kepada ibunya. Kalau teori ini benar, maka alasan Leonardo selalu bawa lukisan ini kemanapun dia pergi bisa dibenarkan. Karena menurut beberapa rumor, Leonardo dan ibunya tuh pisah dari kecil. Makanya Leonardo pengen kenangan ibunya selalu ada di sampingnya. Oh... Kalau kalian sering simpen foto gebetan nggak? Dijadiin background di HP, pas ditolak langsung dihapus. Ada lagi teori lain yang bilang kalau Mona Lisa sebenarnya tuh gambaran portrait dari Leonardo da Vinci sendiri. Hah? Iya, itu karena mukanya mirip sama lukisan itu. Leonardo da Vinci ngerjain lukisan itu mulai dari bulan Oktober 1503 sampai sekitar tahun 1513-an ke atas. Gila, 10 tahun loh. Versi lainnya, Leonardo ngerjain lukisan itu cuma 3 tahun aja, dari 1503 sampai 1506. Abis itu dia istirahat, dan sebenarnya lukisannya masih belum selesai. Tahun 1516, Leonardo da Vinci diundang sama Raja Francis I buat pindah ke Prancis, dan dia pun kerja di sana. Kabarnya Leonardo bawa tuh lukisan Mona Lisa yang gak selesai-selesai itu ke Prancis. Dan ternyata masih belum selesai, sampai Leonardo da Vinci mengembuskan nafas terakhirnya di 2 Mei 1519. Jadi lukisan Mona Lisa itu belum selesai. Abis dia meninggal, lukisan Mona Lisa diambil dan dipajang di istana Prancis dan tetap tersimpan dengan baik di sana selama berabad-abad sampai akhirnya Perang Revolusi Prancis pecah. Fun fact, Napoleon ngambil lukisan Mona Lisa dan naruh lukisan itu di dalam kamarnya. Menjelang abad ke-19, lukisan Mona Lisa barulah diambil dan diamanin di Museum Louvre. Habis itu lukisannya ngalamin berbagai macam drama, pencurian, dan perusakan. Sampai akhirnya dipajang pakai kaca anti peluru dan tahan gempa. Widih. Selain faktor pencurian tadi, kalau kita lihat Mona Lisa dalam sudut pandang sebuah karya, emang gak bisa dianggap remeh sih. Dalam lukisan ini tuh Leonardo da Vinci pakai beberapa teknik yang ada pada zaman itu tuh yang dianggap advance, sangat-sangat maju. Salah satunya dia pakai teknik sfumato atau teknik pewarnaan yang halus. Selain itu kalau kalian lihat latar dari Mona Lisa nunjukin depth of field. Maksudnya tuh kayak ngebokeh gitu, objeknya tajam, belakangnya yang agak blur. Waktu itu tuh masih jarang banget.
Coba deh kalian cek beberapa lukisan dari tahun yang sama yang punya latar belakang pemandangan. Pasti kalian lihat objek yang di belakang atau layar di belakangnya itu dilukis pakai tampilan yang tajam dan kontras banget. Beda kan sama penggambaran latar belakang Mona Lisa. Terus juga soal baju. Pakaian Mona Lisa di lukisan itu tuh simple banget. Jauh dari kesan mewah. Beda sama lukisan-lukisan para aristokrat yang biasanya digambarin penuh dengan perhiasan mewah dan baju yang sangat wow. Padahal kan sebenarnya Mona Lisa tuh kaya banget di waktu itu, menurut salah satu teori. Karena bajunya gak menonjol, backgroundnya bokeh, mau gak mau elemen yang paling menarik dari lukisan itu tuh wajahnya. Yang ngelihat otomatis terfokus sama mukanya duluan toh. By the way, ngomongin soal wajah, kalian mungkin tahu kalau Mona Lisa tuh punya senyum-senyum tipis. Kayak senyum enggak tapi dibilang cemberut juga enggak, kelihatan senyum-senyum tipis. Kayak kamu pas lagi jual mahal. Bedanya Mona Lisa hidungnya nggak kembang kempis. Nah, soal senyuman tipisnya ini jadi kontroversi loh. Ada yang bilang kalau dia nggak tersenyum, ada juga yang bilang tersenyum. Yang tadi aku bilang, itulah hebatnya Leonardo da Vinci. Dia bisa bikin semacam ilusi optik. Kalau kalian main ke Louvre, terus mau lihat lukisan aslinya Mona Lisa, siap-siap aja ngantri panjang. Kalau lagi banyak turis ya. Padahal mungkin juga yang ngelihat belum tentu ngerti lukisan, cuma pengen tahu aja lukisan Mona Lisa asli itu kayak gimana sih? Well, itu dia fun fact about Mona Lisa. Hal yang menarik dari Mona Lisa yang kemudian menginspirasi banyak artis dan seniman dunia. Penyanyi jazz Nat King Cole bahkan punya lagu judulnya Mona Lisa. Film juga banyak banget yang ngambil Mona Lisa sebagai premis jalan cerita utama ataupun cuma sekedar bumbu-bumbu cerita. Daya tarik seorang Leonardo da Vinci, identitas misterius Mona Lisa, drama pencurian dan perusakan, itulah hal-hal yang bikin Mona Lisa terkenal bahkan hampir 500 tahun setelah lukisan ini dibuat. Well, that's all about Mona Lisa. Seperti biasa kalau ada yang mau di request, ada yang mau direvisi, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, comment down below. Komen di bawah. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Jeng jeng. Artinya lukisan Mona Lisa.